Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukholidul Fikriya, NIM E 2019-1068. Di sini saya akan sedikit berpendapat dari materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya, Bapak Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang perhitungan pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai output akhir suatu negara dari semua barang maupun jasa yang diproduksi selama 1 tahun, di mana dalam pendapatan nasional tersebut pasti terdapat konsep di dalamnya, yaitu diantaranya produk domestik bruto atau bisa disebut juga dengan GDP. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau bisa disebut juga dengan GNP. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau bisa disebut juga dengan NNP. Yang keempat pendapatan nasional neto atau bisa disebut juga dengan NNI. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau bisa disebut juga dengan PI. Yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau bisa disebut juga dengan disposable income. Nah, apa saja pengertian tersebut? Yang pertama yaitu produk nasional domestik bruto, yaitu merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Nah, terdapat rumus GDP di dalam GDP, yaitu sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah dengan pendapatan asing atau luar negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto, yaitu nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Terdapat rumus yaitu di dalamnya GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto, yaitu produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal, di mana terdapat rumus di dalamnya yaitu NNP sama dengan GNP kurangi penyusutan barang modal. Lanjut yang keempat yaitu pendapatan nasional neto, yaitu di mana pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi, yaitu semacam hadiah. Nah, terdapat rumus di dalamnya yaitu NNI sama dengan NNP kurangi pajak langsung. Nah, apa itu pajak langsung? Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan, yaitu jumlah yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, terdapat rumus dari pendapatan perseorangan yaitu atau bisa disebut juga dengan PI sama dengan NNI kurangi pajak perusahaan, kurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah dengan transfer payment. Nah, apa itu transfer payment? Transfer payment yaitu penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Yang keenam, lanjut yang terakhir yaitu disposable income, yaitu di mana pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, barang maupun jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan yang menjadi investasi. Nah, rumus dari DI yaitu sama dengan PI kurangi pajak langsung.
di mana pajak langsung adalah pajak yang bebannya dialihkan kepada pihak lain, semacam pajak pendapatan. Nah, pasti di dalam pendapatan nasional ini terdapat manfaat, di mana manfaatnya yaitu diantaranya mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dengan skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala atau bertahap. Yang ketiga, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Selanjutnya, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Selanjutnya, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara, dan serta indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Nah, selanjutnya yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, semisal dari tahun lalu dan juga tahun ini. Nah, lanjut yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari kekayaan dalam suatu negara. Ya, mungkin kurang lebihnya apabila ada salah kata atau salah ucap dari saya, mohon maaf. Untuk materi yang lebih lengkap lagi bisa kalian tonton di YouTube Bapak Wadud. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.